saya juga lebih menghargai bahwa memang paling enggak kalaupun di sekarang ini yang saya bisa lakukan secara pribadi ya memang mengenang karya-karyanya lagi, dengerin lagi dari zaman dulu itu gitu kan, dan mungkin ya melestarikan dan mulai ikutan nyanyi juga lah nanti gitu kan. Kita karaokean kita habis di tempat karaoke dulu pertama kali paling itu sih. Mas David, bapak dulu Pak. Refleksi yang gimana pula ini? Setelah ya. Jadi setelah saya nonton film ini, saya punya keyakinan suatu hari, nggak tahu entah menit ke depan, entah jam ke depan, entah tahun ke depan, saya masih merasa ujian saya selesai. akan dikenang juga seperti Gus bersaudara. Karena saya teringat, saya selalu berbuat baik untuk siapa saja, dan saya nggak pernah ada harapan untuk dipuji orang. Tapi setelah nonton ini, saya mengambil bayangan untuk diri saya, andai kata suatu hari nanti ya saya bisa diingat kawan-kawan, tapi hal yang baik-baiknya saja. Karena saya berharapan seperti kayak Mas Tony, Mas John yang cerita sama saya itu, mereka juga nggak punya harapan banyak. Jadi sekarang pun walaupun saya bilang pribadi sebagai penggemar, ini terbilang terlambat, satu penghargaan untuk band besar Indonesia itu terlambat saya bilang, tapi masih lumayan. Seperti pepatah, tidak ada rotan akar menjadi. Yes. Terima kasih. Ya, saya bingung sih sebenarnya mau ngomong apa ya. Cuman ada satu hal yang saya suka sekali melakukan itu gitu. Saya pengen semua orang juga melakukannya kali ya. Saya seneng banget ngobrol sama orang tua, intinya gitu sih. Siapapun itu orang tua yang saya temui, bukan sekedar orang tua saya dan keluarga, tapi orang tua siapapun. Karena entah kenapa gitu banyak banget ceritanya pasti gitu. Dan mungkin udah saatnya sih ngobrol dengan orang-orang terdekat dulu yang mungkin sudah punya pengalaman lebih banyak. Ngobrol apa aja gitu untuk menggali kehidupannya dia gitu, sama seperti kita nonton ini gitu. Dan saya yakin gitu kalian akan mendapatkan banyak sekali hal yang bisa kalian bawa ke kehidupan, atau bahkan bisa meresponsnya dengan hal-hal yang mungkin selama ini ya atau ada di kalian tapi belum pernah tergali aja sih. Intinya seperti itu sih. Ajak orang tua yang ada di sekitar kalian untuk ngobrol. Itu sebuah insight banget loh beneran teman-teman. Karena aku sendiri kenapa sama Ate bisa 18 bulan betah ya. Kita 18 bulan produksi, bahkan setelah selesai itu tuh sering banget kita dapat WhatsApp dari Tante Michelle adalah ini Pak Yok bilang kalian tuh cuma mau cari bikin film, nggak mau sowan aja, sowan ngobrol lah, bertamu. Ya, dan dari situ kita masih rutin sampai hari ini ya. Nah, ya sesekali kita akan datang dan kemudian bertanya kabar. Refleksi kamu gimana? Mungkin kalau aku bukan setelah menonton ya, tapi setelah membuat dokumenter ini lebih ke satu pertanyaan besar sih. Bentuk kerelaan paling murni itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi tuh, ini juga belajar dari Om Yok sih, bahwa bentuk kerelaan paling murni adalah ketika kita bersuara pada tentang apapun yang kita percaya, berkarya, baik itu didengar ataupun tidak didengar. Itu aku pelajaran paling penting banget dari Om Yok. Kayak aku mau membuat musik itu didengar atau tidak, yang penting aku buat karya gitu. Itu sih salah satu refleksi terbesar bagi aku setelah membuat film ini, setelah berdarah-darah ya Kalinda, perjalanannya sungguh sangat panjang gitu kan. Tapi ada satu hal yang itu dia refleksi bagi aku adalah bahwa ya berkaryalah sampai kita tidak mampu sama sekali. Memang seperti yang kakek bilang tadi bahwa memang
kita sih ingin dikenang. Intinya gitu kan, bahwa pada saatnya nanti kan mereka akan tiada, yang ada hanya karya-karyanya. Dan kalau misalnya lagu-lagunya masih bisa didengarkan sekarang kan mungkin apabila didengarkan baik, kalau tidak ya sudah gitu kan. Tapi memang apabila memang suka ya dikenanglah buat mereka gitu kan. Dan harapannya juga memang diterusin nih gitu oleh generasi berikutnya gitu, bahwa karena begitu sudah tidak ada yang mengenang atau mendengarkan, berarti kan suatu lagu akan hilang nih gitu. Jadi dengan adanya penerus-penerus atau at least penggemar-penggemar baru lah gitu, hopefully dengan lagu ini, dengan karya ini kan, oh lagu Koespas nih, Why You Love Me gitu kan, beberapa kali sempat di remake lah gitu kan untuk ke pendengar era yang sekarang gitu kan. Dan satu lagi yang saya pernah ingat Aki bilang bahwa dia cuman agak sempat sedih gitu bahwa oh waktu zaman itu saya masih SMA berarti 2004, Aki bilang bahwa lagu zaman sekarang nggak kayak penulis lagu zaman dulu nih dia gitu. Dulu mereka kayak bikinnya dari hati nih gitu. Kalau sekarang kayak mereka bikinnya supaya dibayar. Aku ngomongnya sih gitu. Terus makanya itu waktu aku kuliah aku bilang kayak aku mau coba ngeband kayak kakek nih gitu kan. Ngapain ngeband gitu. Nanti kayak kakek gitu. Tapi begitu udah masa tua ya tolonglah kenang saya gitu kan. Jadi harapannya sih semoga bisa terus didengerin lah. Itu saja sih. Thank you. Yang sini bisa rame-rame atau satu tim atau apa gitu. Masa? Tadi. Oke, thank you. Iya, santai, kita masih sampai di Oke, sebelum melanjutkan itu, aku justru sebenarnya mau dengar perspektif dari, ini tuh ada undangan dari seniman Mas Lutfi ya, Bang Lutfi. Bang, hai Kak Lutfi. Yeah.